Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara online seperti biasa, yaitu untuk melaksanakan live class gratis Tartila ya. Alhamdulillah, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas dan membedah bersama-sama surat Al-Lahab ya, dari ayat pertama sampai ayat yang akhir. Nah, sekarang kita lanjut ke surat yang berikutnya ya sobat semuanya ya, yaitu kita akan masuk ke surat apa ya? Setelah surat Al-Lahab. Setelah surat Al-Lahab itu yaitu ada surat An-Nasr ya, surat An-Nasr ya. Jadi surat An-Nasr atau sobat semuanya atau Bapak Ibu taunya surat Idaja ya, Idaja ya. Biasanya kalau misalkan disebutin nama suratnya agak bingung ya, awalnya gimana? Awalnya gimana? Surat An-Nasr itu awalnya gimana? Tapi kalau misalkan kita kasih tahu Idza, oh itu mah surat Idza katanya. Tapi sebenarnya itu bukan surat Idaja ya, tapi yang benar itu adalah surat An-Nasr ya teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya, sobat-sobat semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ikutan ada berapa orang nih yang ikutannya? Ada banyak yang ikutannya. Nah, yang ikutan ada 15, alhamdulillah ya. Jadi untuk teman-teman, nanti kalau misalkan ketika saya menjelaskan, nanti mohon di mute dulu mikrofonnya, tetapi nanti ketika ada waktunya untuk praktek, silakan untuk dinyalakan ya mikrofonnya. Dari Ibu Evi Tamala katanya nggak kedengeran. Yang lainnya mah alhamdulillah kan kedengerannya, cuman Ibu Evi aja nggak kedengerannya. Coba Ibu bisa diklik, kalau nggak salah di pojok kiri bawah ada di pojok kiri bawah ada kayak tanda mikrofon gitu ya kalau nggak salah. Coba diklik mikrofonnya, kemudian nanti ketika diklik ada pilihannya masuk dengan WiFi atau eh, jaringan kalau nggak salah ya. Bisa dipilih yang paling atas ya. Nanti suaranya akan masuk ya. Biasanya itu belum dimasukin gitu suaranya. Nanti kalau misalkan udah dimasukin, nanti akan kedengeran suaranya. Sobat yang lainnya juga kan kedengeran suaranya ya. Kedengeran nggak ini? Kedengaran Alhamdulillah Ustaz. kedengeran. Pak Alhamdulillah Ustadz kedengeran ya. Alhamdulillah kedengeran. jelas. Jadi bisa diklik ya. Bisa diklik tombol yang ada di pojok kiri bawah. Kalau nggak salah ada tanda. Kalau ada tombol headset atau earphone kalau nggak salah ya. Oke, seperti itu ya. Alhamdulillah yang ikutan banyak ya, ada berapa tadi itu ya? Ada belasan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat An-Nasr ya, akan membedah surat An-Nasr. Mungkin surat An-Nasr ini bisa dikatakan surat yang sering kita baca ketika sholat. Kenapa demikian? Karena pendek ya. Pasti banget sering kita baca ya surat An-Nasr ini. Surat An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat ya, sobat semuanya, 3 ayat. Langsung aja ya, seperti biasa saya akan menginformasikan bahwa pada live class ya, ketika saya live class saya tidak akan share screen kan suratnya dan ayatnya. Jadi silakan sobat semuanya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya bisa dibawa Al-Qur'annya. Kita buka Al-Qur'annya ya. Kita bedah secara bersama-sama. Kita lihat Al-Qur'annya ya, mushafnya kita lihat ya. Karena keutamaan membaca Al-Qur'an itu sangat luar biasa ya. Yang paling saya ingat, yang paling saya menurut saya sangat luar biasa adalah satu huruf itu bernilai 10 kebaikan. Sangat luar biasa ya, Allah itu maha baik kepada kita, terutama umat
Muslim. Kalau misalkan ada teman-teman yang sedang ada tamu bulanan ya, jangan khawatir ya, teman-teman, sobat semuanya bisa membuka aplikasi Tartila. Di aplikasi Tartila bisa dibuka Al-Qur'annya karena untuk ketika haid membaca Al-Quran itu ikhtilaf ya, tapi yang tidak boleh itu memegang mushaf ya. Tapi kalau misalkan memegang Al-Quran dalam bentuk lain seperti di HP itu tidak mengapa ya. Silakan, sudah dibuka semuanya teman-teman Al-Qurannya? Sudah. Sudah ya. Alhamdulillah sudah, Kita Ustaz. baca terlebih dahulu ya. Jadi untuk teknis membacanya, saya akan membaca ta'awud dan basmalah. Kemudian nanti kita baca satu ayat, saya kemudian semuanya berbarengan. Satu ayat saya, semuanya berbarengan. Satu ayat saya, semuanya berbarengan. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu, mulai dari ta'awud dan basmalah. Silakan bisa dinyalakan mikrofonnya. Sudah semuanya? Sudah. Nah, ya, kita lanjut saja ya. Mulai dari ta'awud dan basmalah bersama-sama. Siap bareng ya? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu ya satu ayat ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Alhamdulillah kita telah membaca bersama-sama surat An-Nasr. Silakan bisa dihitung ya, ada berapa huruf, bisa dikalikan 10. Kalau misalkan kita hitung-hitungan gitu ya. Tapi kita langsung saja ya. Teman-teman semuanya sudah membaca surat An-Nasr, kita langsung bedah aja dari ayat yang pertama ya. Kita perhatikan ya di Al-Qur'an itu, di ayat yang pertama surat An-Nasr ada huruf apa itu? Silakan. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang sering ikutan live tahu ya itu huruf apa. Diawali dengan huruf apa? Huruf alif atau huruf hamzah? Silakan. Hamzah. Hamzah atau alif? Hamzah. Hamzah ya. Benar sekali ya, Ibu Bapak semuanya, sobat semuanya, bahwa ayat yang pertama ini diawali dengan huruf hamzah ya, bukan huruf alif. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa menemukan huruf alif yang berharokat itu bukan huruf alif, tapi itu adalah huruf hamzah ya. Dan huruf hamzah itu tempat keluarnya dari aqsal halki ya, atau pangkal tenggorokan. Maaf ya, ini tenggorokan yang paling bawah ini adalah aqsal halki. Maka suara yang keluar jelas A, I, U. Sedangkan di sini huruf hamzahnya berharokat kasroh, maka cara menyempurnakan, sedangkan huruf hamzah di sini kasroh, maka cara menyempurnakan ya huruf yang berharokat kasroh dengan menarik tangan kita ke bawah. I, 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 ya. Kemudian berikutnya yaitu ada huruf zal ya, huruf zal. Teman-teman, sobat semuanya harus tahu huruf zal ini makhrajnya atau tempat keluarnya dari ujung lidah menempel ke ujung gigi seri yang atas. Maaf ya, ini ujung lidah nempel ke ujung gigi seri yang atas. Idza.
Ida, Iza. ida, ya, bukan ida, tidak, tapi nempel ke ujung gigi seri yang atas. Ujung lidah nempel ke ujung gigi seri yang atas. Ida, ida. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ya, berikutnya huruf za ya berharokat fathah bertemu dengan huruf alif ya, ini baru huruf alif ya. Jadi huruf alif itu hanya digunakan untuk mad, untuk memanjangkan bacaan ya. Huruf zal berharokat fathah bertemu dengan huruf alif, maka di sini cara bacanya harus dibaca panjang 2 harokat. Iza, iza, iza. Jika takut kelebihan, maka bisa diayunkan. Iza, iza. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada huruf jim. Ya, ada huruf jim. Di mana tempat keluarnya? Huruf jim itu tempat keluarnya dari tengah lidah kita menempel ke tengah langit-langit atas. Maaf ya, kita menggunakan anatomi ya. Jadi kalau misalkan ini lidah ya, ini lidah bagian atas kita, ini tengah lidah kita ya. Maaf ya, ini tengah lidah kita menempel ke tengah langit-langit atas. Ja, 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 ji, ju. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti huruf J ya. Iza ja, seperti itu. Ja, ja, hurufnya jelas, ja ya. Kemudian huruf jim ini berharokat fathah bertemu dengan huruf alif, maka di sini harus dibaca panjang 2 harokat atau ini adalah mad tabi'i ya. Maka yang harus diperhatikan jika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah, maka ini adalah hukum tajwid apa yo? Mad tabi'i ya bertemu dengan huruf hamzah Mad dalam wajib. satu kalimat, ini adalah hukum tajwid. Mad wajib mutasil. Nah, benar. Mad wajib mutasil ya. Yaitu ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Cara bacanya dipanjangkan 4 sampai 5 harokat ya. Tetapi kebanyakan ulama ya ini ada perbedaan ya, perbedaan pendapat tentang cara membaca mad wajib 4 sampai 5 kan yang kita tahu ya. Tapi dikarenakan kita di Indonesia itu mayoritas ya riwayat cara membaca Al-Qur'annya menurut riwayat Hafaz ya, Hafaz an Ashim ya. Jadi cara bacanya itu baca panjang 4 harokat ya, 4 harokat. Idza ja, ja, bisa dihitung pakai jari aja ya. Idza ja. Nah, seperti itu. Jadi mad wajib mutasil harus dibaca panjang 4 harokat, maaf ya, 4 harokat. Huruf hamzah sama ya tempat keluarnya seperti tadi dari pangkal tenggorokan. Kemudian di sini ada huruf nun. Na, ni, nu ya. Na, ni, nu. Tempat keluarnya dari ujung lidah kita menempel ke langit-langit yang atas, langit-langit yang atas. Jadi ini ujung lidah kita, maaf ya. Ini ujung lidah nempel ke langit-langit yang atas gini nih. Nah, bukan tengahnya tapi agak majuan sedikit huruf nun itu. Na, ni, nu. Na, ni, nu. Nah, seperti itu ya. Idza ja'ana, ana. Kemudian berikutnya yaitu ada huruf sod ya, ada huruf sod nih yang harus diperhatikan. Cara membaca huruf sod ya. Huruf sod itu dan huruf sin tempat keluarnya sama ya. Dari ujung lidah kita, maaf ya, menempel ke ujung giseri yang bawah. Ko, sa, ko, si, su, sa, si, su. Tetapi yang membedakan antara huruf sod dan huruf sod memiliki sifatnya tebal, sedangkan huruf sin memiliki sifat tipis. Jadi ketika membacanya untuk huruf sod itu dengan menaikkan pangkal lidah kita ke atas atau lidah bagian belakang kita akan ke atas. So, si, su, so, si, su, po, si, su, seperti itu ya. Dan kita perhatikan huruf sod di sini berharokat sukun ya, berharokat sukun. Maka cara membacanya tetap harus dibaca tebal. Nals, nals bukan nas. Nah, kalau seperti itu jadi masuknya ke huruf sin ya. Nas. Idza jaa nas.
Anas, Anas. Tapi yang benar idza jaa Anas, Anas, ya. Jadi bukan dimonyongkan, tapi ke posisi bibir semula. Naus, naus, naus. Huruf nun sifatnya tipis. Cara membacanya dengan menarik ya pinggir bibir kita ke belakang. Na seperti tersenyum. Na. Kemudian huruf sod itu tebal. Jadi cara membacanya naus, naus, bukan monyong, naus, naus, tapi naus, naus. Idza jaa naus. Nah, seperti itu ya. Kemudian berikutnya ada huruf ro ya yang harus diperhatikan. Huruf ro ini cara membacanya bisa tebal dan bisa tipis. Tetapi ya jika berharokat dhamma atau fathah, maka cara membacanya tebal. Bagaimana cara membaca huruf yang tebal? Cara membaca huruf yang tebal itu dengan menaikkan pangkal lidah kita ke atas. Ru, ru, ru. Idza jaa nasrullah, rullah, rullah. Huruf ro berharokat domah bertemu dengan lafaz Allah ya. Maka cara membacanya harus tebal ya. Nasrullah. Jadi dibaca Allah. Nasrullah. Nasrullah. Idza jaa nasrullah. Allah. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada huruf waw. Untuk huruf waw ini cara membacanya dengan menempelkan kedua bibir kita. Wa, wa beserta memonyongkannya. Wa, wa. Kemudian ada huruf lam yang berharokat sukun. Wal. Ingat huruf lam tidak termasuk ke dalam huruf qalqalah. Jadi cara membacanya jangan dipantulkan. Huruf lam ini memiliki sifat tawasud atau bainiyah. Jadi ketika membaca huruf lam yang berharokat sukun harus dialirin sedikit. Wal, bukan wal, tapi wal. Nah, seperti itu ya. Idza jaa nasrullahi wal. Kemudian ada huruf fa ya. Huruf fa ini yang harus diperhatikan tempat keluarnya dari ujung ya gigi seri atas kita nempel ke perut bibir bagian bawah yang basahnya. Fa, fa, bukan pa, tapi fa ya. Fa. Kemudian ada huruf ta yang berharokat sukun. Ini yang harus diperhatikan nih ketika membaca surat An-Nasr itu. Ada huruf ta yang berharokat sukun. Maka huruf ta yang berharokat sukun memiliki sifat hamas dan sidah. Sidah itu jadi suaranya tertahan. Wal fat. Jadi dari segi suara ya untuk huruf ta ini dari segi suara terhenti, tapi dari segi udara berhembus. Wal fat, sehingga huruf ta ini memiliki sifat hamas. Wal fat. Nah, kemudian ada huruf H. Ada huruf H kecil. Huruf H kecil ini tempat keluarnya dari tengah lidah kita, ya. Dan huruf H kecil ini ketika waqaf harus disukunkan, ya. Harus disukunkan. Jadi huruf ta berharokat sukun dan huruf H kecil berharokat sukun. Jadi kita harus memperhatikan nih cara membacanya ya. Jadi seperti ini. Huruf ta memiliki sifat sidah. Jadi suaranya enggak ngalir. Wal fat. Kemudian huruf H kecil. Huruf H kecil cara membacanya ya mengalir. Wal fat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi huruf tanya ya dari segi suara enggak mengalir. Wal fat. Jadi jangan sampai kita membacanya idza jaa nasrullahi wal fat. Huruf H kecilnya nggak dibaca. Nah, itu kurang tepat ya. Jadi huruf H kecilnya harus dibaca juga. Idza jaa nasrullahi wal fat. Jadi alirin wal fat. Nah, seperti itu ya. Dapat dipahami kan sobat semuanya? Sekarang silakan bisa dibukakan mikrofonnya. Kita akan membaca secara bersama-sama ayat yang pertama ini. Silakan.
Sudah semuanya? Sudah dinyalain? Sudah. Mikrofonnya sudah ya. Jadi untuk teknis membacanya, sama saya dibacakan satu kali, kemudian teman-teman semuanya bisa mengikuti. Saya dulu yang membacanya ya. Jangan dulu diikuti, jangan dulu diikuti. Jadi cara bacanya seperti ini ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, seperti itu. Silakan. Sekarang sama saya dibacakan satu kali, teman-teman semuanya bisa mengikuti ya. Kita mulai. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan. Iza Nah, sekali lagi ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan. Iza Tadi suaranya putus-putus ya, mohon maaf ya. Iya, Ustaz. Bentar ya, koneksinya lagi nggak stabil sebentar ya. Sekarang gimana suaranya, udah kedengaran lagi? Udah, Nah, Alhamdulillah. baca lagi ya, baca lagi ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan. Iza Nah, alhamdulillah. Silakan. 3 orang yang mau praktek bisa raise hand, ayo. 1, 2, 3, udah ya. Udah dulu ya. Nur Anissa, Mutmainah sama Sobat Razan M. Sarkan ya. Sekarang dari Sobat Nur Anissa terlebih dahulu. Silakan bisa dinyalakan mikrofonnya dan jika tidak keberatan bisa dinyalakan juga kameranya. Silakan ya. Silakan. Mohon maaf bisa dinyalakan dulu mikrofonnya itu belum. Nah, sekarang udah. Oh ya, Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح Sekali lagi silakan. إذا جاء نصر الله والفتح Coba sekali lagi ya. Mohon maaf. إذا جاء نصر الله والفتح. Nah, nggak apa-apa dikoreksi. Nggak apa-apa Ustaz. Alhamdulillah ya untuk bacaannya udah bagus, dari segi makro juga udah bagus, cuman tadi agak sedikit huruf nunnya agak kedengeran masuk ke tebal ya. Jadi harus diperhatikan ya, emang ada huruf shad berharokat sukun harus dibaca tebal, tapi huruf nunnya jangan ikut tebal ya. Jadi idza jaa naus. Nah, jadi huruf nun ini tipis, jadi cara membacanya na. Baru huruf shadnya tebal, naus, bukan naus, tapi naus. Dari tipis dulu baru tebal, naus. Nah, seperti itu. Dapat dipahami kan? Siap Ustaz. Nah, ini cara bacanya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Silakan. إذا جاء
Nasrullahi wal fath. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dari segi teorinya seperti itu ya. Jadi ketika membaca Al-Quran itu ya, huruf tipisnya harus dibaca tipis, huruf tebalnya harus dibaca tebal. Maka ada ya Ustadz Hardi Damri kalau nggak salah. Jadi di dalam Al-Quran itu huruf tipis itu cuma sedikit. Jadi huruf tebal itu cuma sedikit, cuma 6 kalau nggak salah ya saya. Belum merojah lagi. Kemudian, jadi untuk huruf tebal itu kurang lebih huruf yang vokalnya itu O ya. O, So, Ho, O, ya, Bo, kemudian apalagi ya, Go ya. Jadi itu untuk huruf tebal. Jadi kurang lebih untuk huruf tebal ada segitu. Sedangkan untuk huruf tipis itu sisanya ya. Jadi kalau misalkan dapat kelihatan gitu ya katanya. Jadi kalau misalkan orang-orang yang sering membaca Al-Quran itu dikarenakan Al-Quran banyaknya huruf tipis ya, dan cara membaca huruf tipis itu dengan tersenyum, maka setiap harinya itu akan berseri-seri karena terbiasa membaca Al-Quran yang kebanyakan huruf tipis. Kalau lebih seperti itu ya untuk semuanya. Untuk Sobat Nur Anissa, alhamdulillah bacaannya cuma udah bagus. Tadi aja koreksinya di huruf nunnya jangan ke bawah tebal oleh huruf sod ya. Dari segi teori mungkin udah paham ya. Untuk prakteknya seperti itu Siap seperti Ustaz. tadi ya. Ini baru pertama kali, kalau nggak salah kedua kali, ketiga kali ya ikutannya ya. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Asalnya dari mana? Lupa lagi saya. Sulawesi Selatan Ustaz. Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, selamat bergabung ya. Nanti untuk live kelas berikutnya bisa ajak teman-teman yang lain, saudaranya yang lainnya. Terima kasih ya udah mau praktek ya. Jazakallah khair. Amin. Wah, iya. Kemudian berikutnya Sobat Mutmainnah. Silakan. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Dan jika tidak keberatan bisa dinyalakan kameranya juga. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح Nah, coba sekali lagi. Sekali lagi ya. إذا جاء نصر الله والفتح. Nah, seperti itu ya Sobat Mutmainnah. Alhamdulillah. Mau dikoreksi nggak? boleh Ustaz. Oh iya. Alhamdulillah nggak ada koreksinya. Mau dikoreksi juga nggak ada koreksinya. Ada. Alhamdulillah bacaannya udah Kenapa Ustaz? bagus ya Sobat Mutmainnah ya. Bacaannya udah bagus, tidak ada koreksi ya. Alhamdulillah dari segi makhrajnya udah pas. Dan ketika wakofnya juga udah bagus ya. Seperti itu Sobat Mutmainnah ya. Asalnya dari mana ini? Ya. Udah beberapa kali ikutan live Sulawesi kelas nih Maya? Sudah 3 kali Ustaz. Oh iya, Sulawesi Selatan ya? Iya Ustaz. Sama kayak Sobat Nur Anissa tuh. Sulawesi Iya, Ustaz. Selatan tuh bisa kenalan. Seperti itu ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya telah Ya. praktek. Jangan lupa nanti kalau misalkan ada live kelas lagi bisa diajak teman-teman yang lainnya, keluarga-keluarga yang lainnya ya. Makasih banyak ya. Ya. Syukron Ustaz. Amin. Silakan berikutnya. Sobat Rozan. Silakan. Razan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, Masya Allah. Silakan sekali lagi, bacain lagi. Iza jaa nasrullahi wal fath. Nah, mau dikoreksi nggak? Boleh Ustaz. Boleh. Ade Rozan dari mana ini asalnya? Sukabumi. Sukabumi. Oh, tiasa bahasa Sunda berartinya? Sukabumi. Tiasa bahasa Sundanya? Gak bisa. Nggak bisa? Oh, nggak bisa.
Kirain bisa, ya udah ya. Sedikit, sedikit. Oh, bisa sedikit, sekediknya. Oke. Untuk Ade Rozan ya, mungkin alhamdulillah bacaannya udah bagus ya. Mungkin koreksinya ketika wakofnya di ayat yang pertama ketika berhentinya ya. Jadi tadi Ade Rozan kedengerannya ya sama AA kedengerannya walfat walfat huruf H kecilnya enggak dibaca ya. Harus diingat huruf H kecil juga harus dibaca. Jadi cara bacanya walfat. Jadi ada suara H kecil. Suara H kecil yang berharokat sukun itu harus dialirin suaranya. Walfat. Walfat, Sekali lagi walfat. walfat, Fat. walfat. Ada gitu ada gimana ya? Ada yang ngalirinnya sedikit. Coba lagi. Walfat, Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk huruf K ini walfat. jadi seperti tadi udah benar walfat, cuman ditambahin lagi sedikit walfat. Kedengaran nggak? Walfat. Ada. Dengaran. Nah, seperti itu walfat. Silakan. Walfat. Nah, seperti itu ya Rozan ya. Jadi cara bacanya alhamdulillah udah bagus. Jadi Azan. untuk cara baca An-Nasr ayat pertama itu seperti itu ya. Jadi ketika berhenti di ayat pertama itu huruf H kecilnya jangan lupa, jangan ketinggalan. Harus dibaca dengan cara dialirin napasnya. Walfat. Seperti itu ya Sobat Rozan. Dari Sukabumi berapa tahun usianya? 7. 7 tahun, berarti kelas 6 SD ya sekarang ya? 2. Oh, kelas 2. Baru Kelas 7 tahun. 2. Gimana Ibu? Baru 7 tahun kok kelas 6, kelas 1 atau 2 gitu Ustaz. Oh, salah tadi. Mohon maaf. Saya ini tadi itu di otak itu ada kelas 1. Cuman gak tahu nyebutinnya kenapa jadi 6 ya. Makasih ya. Kelas 1 ya? Kelas 2. Oh, kelas 2. Aduh, kurang fokus ini. Kelas 2. Biasanya kelas usia 7 tahun itu kelas 1. Tapi ini kelas 2. Mungkin kelas 1-nya umur 6 tahun ya, ya. Alhamdulillah ya, bacaannya udah bagus. Jadi ketika berhenti harus dialirin ya huruf A kecilnya. Seperti itu ya, ya. Iya, makasih ya, ya. Iya, sama-sama Ustaz. Ya. Berikutnya tadi itu sobat siapa lagi ya? Udah semuanya ya. Udah ya, alhamdulillah untuk praktek ayat pertama ini telah selesai. Kita lanjut ke ayat berikutnya, ayat yang kedua ya, ayat yang kedua. Ayat yang kedua ada huruf waw. Huruf waw kita tadi udah dijelaskan sedikit. Huruf waw itu tempat keluarnya dari, yaitu menempelkan kedua bibir kita sambil monyong. Wa, wa, wa. Kemudian huruf ro berharokat fathah. Huruf ro berharokat fathah, cara membacanya harus tebal. Bagaimana cara membaca huruf tebal? Yaitu dengan menaikkan pangkal lidah kita ke atas. Waro, 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 waro. Kemudian ada huruf hamzah. Huruf hamzah tadi udah dijelaskan. Huruf hamzah berharokat fathah, cara bacanya a. Waro'ai, waro'a. Huruf hamzah berharokat fathah, setelahnya ada huruf ya yang berharokat sukun ya. Maka ini cara membacanya ya. Huruf ya berharokat sukun dibaca menjadi i ya, ingat, bukan dibaca menjadi e, tapi dibaca menjadi i. Waro'ai, ai bukan waro'ai, waro'ai. Nah, kesalahan yang sering terjadi seperti itu ya ketika membacanya. Waro'aita, waro'aita, tapi yang benar itu dibaca i. Waro'aita. Nah, huruf ta nih, huruf ta tadi belum dijelaskan, di sini belum ada huruf ta ya. Oh, tadi ada ya huruf ta. Huruf ta tempat keluarnya, mohon maaf ya, dari ujung lidah menempel ke tempat tumbuh gigi seri yang atas. Maaf ya, yang di belakang. Yang di belakang. Jadi ibaratkan ini gigi seri kita, ini tempat tumbuhnya ya. Ini tempat tumbuhnya. Waro'aita, ta, ti, tu ya. Kemudian berikutnya ya, di sini ada huruf nun yang bertasdid. Nah, yang harus diketahui ya, sebenarnya untuk membaca huruf nun yang bertasdid ini mudah ya. Tapi biasanya kita sering terlalu kecepatan ketika berhentinya ya. Waro'ai,
wa ra'aitanna. Huruf nun yang berharokat, huruf nun yang bertasydid, maka cara membacanya harus digunakan dua harokat, didengungkan dua harokat. Wa ra'aitanna, wa ra'aitanna, wa ra'aitanna. Huruf nun berharokat fathah, setelahnya ada huruf alif, maka ini harus dibaca panjang dua harokat. Wa ra'aitanna, na. Jika takut kelebihan, seperti yang tadi udah dijelaskan, cara membacanya dengan diayun saja. Wa ra'aitanna, na. Kemudian ada huruf sin. Huruf sin tadi udah dijelaskan bahwa tempat keluarnya sama seperti huruf shad, yaitu ujung lidah kita menempel ke ujung gigi seri yang bawah. So, sa, si, su, ya. Wa ra'aitan nasa, nasa. Kemudian ada huruf ya. Huruf ya sama seperti huruf jim, ya. Tadi tempat keluarnya dari tengah lidah kita menempel ke tengah langit-langit yang atas. Wa ra'aitan nasa, ya, gi, yu. Kemudian ada huruf dal yang berharokat sukun. Huruf dal yang berharokat sukun, cara membacanya harus dipantulkan. Yade, yade, yade. Kemudian ada huruf kho. Huruf kho tempat keluarnya dari ujung lidah kita. Kho, khi, khu, khu. Wa ra'aitan nasa yadkhu, khu. Huruf domah, maaf. Huruf kho yang berharokat domah, ya. Jadi cara menyempurnakan huruf yang berharokat domah yaitu dengan memonyongkan bibir kita. Ya, jadi cara bacanya yadkhu, khu harus disempurnakan dengan memonyongkan bibir kita. Khu, kemudian huruf lam berharokat domah sama, cara membacanya harus dimonyongkan. Yadkhulu, 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 ya. Huruf lam berharokat dhammah bertemu dengan huruf waw yang berharokat sukun, maka ini cara membacanya harus dibaca panjang dua harokat. Yadkhulu, yadkhulu. Kemudian ada huruf nun. Huruf nun tadi tempat keluarnya dari ujung lidah kita menempel ke langit-langit atas, ya. Tengah-tengah langit-langit atas dimajukan sedikit. Yadkhuluna, na, ni, nu. Mudah ya untuk huruf nun ini. Kemudian ada huruf fa. Huruf fa tadi udah dijelaskan bahwa tempat keluarnya dari ujung lidah kita, maaf ya, menempel ke, sorry. Huruf fa ini tempat keluarnya dari ujung gigi seri atas kita, menempel ke perut bibir bagian bawah, yang bagian belakangnya, yang bagian basahnya. Fi. Huruf fa yang berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya yang berharokat sukun, maka harus dibaca panjang dua harokat. Yadkhuluna fi bertemu dengan huruf dal. Huruf dal tempat keluarnya dari ujung lidah kita, maaf ya, menempel ke tempat tumbuh gigi seri yang atas, sama seperti huruf ta dan huruf po. Huruf dal itu ya, sama seperti huruf ta dan huruf po. Fi, di, kemudian huruf dal berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya yang berharokat sukun, maka cara membacanya harus dibaca panjang dua harokat. Fi, di. Huruf nun yang berharokat kasroh bertemu dengan lafaz Allah, maka cara membacanya harus ya dibaca. Maka cara membacanya lafaz Allah ini harus dibaca fi dinillahi, lahi, dibaca lah. Fi dinillahi. Huruf hamzah tadi udah dijelaskan ya, tempat keluarnya dari aqsal halqi atau tenggorokan yang paling bawah. Fi dinillahi, a. Huruf fa tadi udah dijelaskan seperti huruf F atau dari ujung gigi seri atas kita menempel ke perut bibir bagian bawah yang bagian basahnya. Fi dinillahi af, dan harus dialirkan. Putus, Ustaz. Bagaimana? Harus dialirin ya. Suaranya lanjut, Ustaz. Boleh, Ustaz.
Nah, sekarang udah masuk lagi. Gimana? Udah jelas? Kedengeran, sobat? Iya, putus-putus suaranya. Mohon maaf ya. Tadi sinyalnya agak terkendala sama angin kayaknya. Sekarang gimana? Udah kedengeran nggak suaranya? Jelas nggak? Udah jelas belum suaranya nih? Udah jelas nggak? Oh, koneksinya nggak stabil. Ini udah start. Udah jelas sekarang ya? Alhamdulillah sudah, tapi Nah, wajahnya sudah. Tadi sampai mana pembahasannya, Ibu, Bapak semuanya? Fidi. Fidini ya. Huruf fa tadi udah dijelaskan. Huruf fa di sini berharokat kasroh dan bertemu dengan huruf yang berharokat sukun, maka harus dibaca panjang 2 harokat. Fidini, fidinillahi. Huruf nun berharokat kasroh bertemu dengan lafaz Allah, maka cara membacanya harus dibaca tipis dengan lafaz Allah dibaca menjadi lah. Fidinillahi, fidinillahi, ya seperti itu. Fidinillahi. Kemudian ada huruf hamzah a, a, dan ada huruf fa yang berharokat sukun. Cara bacanya harus dialirin. Afwa, afwa, afwa. Kemudian ada huruf jim, ya. Huruf jim tempat keluarnya tadi sudah dijelaskan, dari tengah lidah kita menempel ke tengah langit-langit atas. Fi dinillahi afwaja. Dan huruf jim di sini berharokat tanwin fathah jika sobat semuanya, teman-teman menemukan ya huruf yang berharokat tanwin fathah dan teman-teman mau berhenti ya di kalimat tersebut, maka tanwin fathahnya berubah menjadi fathah dan dibaca panjang 2 harokat ya. Idinillahi afwaja ya. Biasanya untuk sobat-sobat yang langsung belajar irama biasanya suka keenakan ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi panjangin ya. Sebenarnya itu kurang tepat ya. Jadi cara membacanya harus dibaca panjang 2 harokat ya. Tanwin fathahnya berubah menjadi fathah dan dibaca panjang 2 harokat. Afwaja. Udah. Afwaja. Gitu ya. Enggak lebih dari 2 harokat. Jadi cara membaca untuk ayat yang kedua ini seperti ini ya teman-teman semuanya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekali lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Seperti itu. Silakan bisa dinyalakan mikrofonnya, kita praktek bersama-sama ayat yang kedua ini, silakan. baik, Ustaz. Sudah ya semuanya ya, yang belum silakan ya. Yang mau silakan. Ya udah ya. Kita baca secara bersama-sama ya, praktek ya. Sama saya dibacakan 1 kali, kemudian nanti teman-teman bisa mengikuti ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Silakan. Sekali lagi ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Silakan.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله الله أفواجا. أفواجا. Masya Allah ya. Ini udah inisiatif nih 3 orang ngangkat tangan nih. Udah mau praktek kayaknya gak sabar ya. Kita langsung aja ya. Silakan. Sobat Maya ya, Sobat Maya, Sobat Santi sama Sobat Wartini ya. Sobat Mutmainah tadi udah ya, kita beri kesempatan untuk sobat yang lainnya ya untuk praktek. Berapa nih ya yang mau praktek? Banyak banget, alhamdulillah ya. Sobat Maya, Sobat Santi, Sobat Wartini, Sobat Nana, Sobat Dharma, sama Sobat Evi. Silakan. Udah ya segitu ya. Udah banyak, alhamdulillah nih. Kita mulai dari Sobat Maya terlebih dahulu ya. Yang lainnya bisa dimatiin dulu, mohon maaf mikrofonnya. Silakan. Sobat Maya, jika nggak keberatan bisa dinyalakan itunya, kameranya ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Coba diulang lagi sekali ya. Cuman bukan nadanya, temponya agak lambat lagi. Ya, silakan. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Nah, alhamdulillah. Sobat Maya, mau dikoreksi nggak? Atau nggak usah? Boleh Boleh ya. Ustaz. Alhamdulillah untuk bacaannya sudah bagus ya Sobat Maya ya. Cuman koreksinya sedikit sekali ya. Jadi ada ketika membaca nasnya wa ra'aitan nasa ya. Sobat Maya ketika membaca gunahnya terlalu kecepatan. Wa ra'aitan nasa wa ra'aitan nasa. Jadi coba harus ditahan lagi lebih ditambah. Ditahannya 2 harokat. Tadi kan udah ditahan, cuman kurang lama ya, kurang lama. Coba agak lamain lagi sedikit gitu ya gunahnya ya. Silakan bisa dibaca lagi sobat. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Masya Allah, alhamdulillah. Udah ya, udah bagus seperti itu bacaannya ya. Tapi sekali lagi silakan dibaca lagi. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Nah, seperti itu ya Sobat Maya. Alhamdulillah bacanya udah bagus tuh ya. Udah bagus ya. Jadi tadi koreksinya cuman ketika membaca gunahnya masih kurang ditahan sedikit, tapi tadi udah dikoreksi sedikit dan alhamdulillah udah bagus bacaannya. Seperti itu ya Sobat Maya ya. Ini baru beberapa kali ya, udah 2 sampai 3 kali ikutan live class kalau nggak salah ya. Atau baru pertama kali? Baru pertama kali. Oh, baru Iya. pertama kali ya. Selamat bergabung ya Sobat Maya ya. Asalnya dari mana ini kalau boleh tahu? Dari Solo, Ustaz. Dari Solo. Iya. Oh iya, dari Solo. Kalau boleh tahu live class ini dari mana? Dari Instagram kah, dari WhatsApp kah, atau dari mana? Dari Instagram. Dari Instagram, seperti itu. Selamat bergabung ya, Sobat Maya ya. Jadi setiap minggu kita insya Allah akan mengadakan live class yang seperti ini. Belajar secara bareng-bareng gratis ya. Jadi bisa diikutin ya. Dan bisa diajak teman-teman yang lainnya, saudara-saudara yang lainnya, kerabat-kerabat yang lainnya. Terima kasih ya, Sobat Maya ya. Untuk yang lainnya silakan. Sobat Santi silakan. Ya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Coba sekali lagi, Ibu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, nggak apa-apa dikoreksi? Nggak apa-apa, Ustaz. Oh iya. Alhamdulillah bacaannya sudah bagus ya Ibu ya. Tapi mohon maaf ketika membaca huruf fa-nya kedengarannya agak kurang pas makhrajnya ya Ibu ya. Huruf fa itu kurang lebih seperti huruf F ya. Dari ujung gigi seri atas kita, mohon maaf ya. Ini nempel ke perut bibir yang bagian bawah, yang bagian belakangnya yang basahnya. Fa, fi, fu. Fa, Dan fi, coba fu, dialirin Ibu. Fa, fi, fa, fu. Silakan. fa, fi, fu. Nah, seperti itu Ibu. Dan ketika huruf fa berharokat sukun, harus dialirin afwaja. Afwaja. Silakan. Afwaja. Nah, seperti itu Ibu. Silakan bisa dibaca kembali. Ya, Ustaz. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, seperti ngalir. itu ya Ibu ya. Alhamdulillah bacaannya udah bagus untuk Ibu Santi ini ya. Mungkin itu koreksinya ya huruf fa-nya ya Ibu ya. Harus selalu Iya, diingat terima kasih. makhrajnya seperti itu. Ibu baru pertama kali ikutan live kelas ya? Baru pertama kali, Ustaz. Oh iya, asalnya dari mana? Dari Lampung, Dari Lampung. Iya, tahu live kelas ini dari mana? Di Instagram? dari TikTok. Dari TikTok ya. Selamat bergabung ya Ibu ya. Gak apa-apa mau dari Iya, TikTok, mau dari YouTube, mau dari Instagram juga. Alhamdulillah ya. Ya, Selamat Ustaz. bergabung ya Ibu ya. Jangan lupa nanti setiap minggu kita mengadakan live class yang seperti ini ya untuk teman-teman semuanya ya. Setiap minggu di hari Jumat ya, seminggu sekali maksudnya di hari Jumat setiap pukul 19.45. Biasanya menyesuaikan dengan waktu Isya di daerah kami ya, di Bandung. Kalau misalkan Iya. waktu Isyanya jam 7:30 berarti agak malaman sedikit gitu. Kalau misalkan waktu Isyanya jam 7-an dan waktunya akan gak jauh dari setelah sholat Isya gitu. Seperti itu ya Ibu ya. Ya, Makasih Ustaz. banyak ya Ibu Santi ya. Ya, Ustaz. Terima kasih. Ya. Berikutnya Sobat Wartini, silakan. Jika nggak keberatan bisa dinyalakan Assalamualaikum kameranya juga. Nah, Udah, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ra'aituna wa Bagaimana, Ustaz? Ini kayaknya koneksi sayanya ya, mohon maaf ya. Agak jelek, jadi suaranya putus-putus Ibu. Mohon maaf. Sekarang udah kedengaran Ibu? Suara sayanya? Kedengar, Ustaz. Diem-diem aja nih. Suka kepotong-potong gitu. Mohon maaf ya. Bentar ya. Udah kedengaran sekarang? Udah jelas? Kedengaran, Ustaz? Ya. Nah, silakan. Dibacakan kembali ya Ibu, mohon maaf ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masya Allah. Silakan Ibu sekali lagi Bu. Wa ra'aitan nasa yadkhulu wa ra'aitan nasa yadkhulu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, Masya Allah. Bacaannya udah bagus ya Ibu ya. Tapi tadi kelihatannya agak kesulitan ya. Khuluna. Iya, Ustaz. Khuluna. Khuluna. Nah, seperti itu Ibu. Silakan dibaca kembali Ibu.
wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Masya Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masya Allah. Ya, seperti itu ya Ibu ya. Untuk bacaannya alhamdulillah gak ada koreksi ya Ibu ya. Udah bagus. Cuman tadi ketika membaca yadkhuluna kayak agak kesulitan gitu ya Bu ya. Sering-sering aja gitu. Iya, Yadkhuluna. yang ada ini apa? Wow. Harus Yang ada panjang dua wow. harakat. Iya ya. Yang pertama itu khonnya dibaca panjang 1 harokat. Lamnya itu dibaca panjang 2 harokat. Ya jadi agak kesulitan mungkin ya. Tapi gak, Iya, Ustaz. tapi sejauh ini Tapi bacaannya udah alhamdulillah bagus ya sudah Bu ya. paham. Iya, Iya, tapi udah paham kan cara syukur, membacanya Ustaz. seperti apa kan? Alhamdulillah paham, Ustaz. Nah, seperti itu. Ibu ini baru pertama kali ikutan live kelas ya? Kedua kali Ustadz, sudah lama ingin masuk tapi belum bisa masuk. Alhamdulillah yang minggu lalu bisa masuk dan sekarang ulang lagi bisa Ustadz. Oh Alhamdulillah. iya, alhamdulillah Dulu Ibu. kesulitan arahnya kemana. Kesulitannya di mananya Ibu kalau boleh tahu? Biar bisa kita atasi gitu. Itu Ustadz nggak tahu caranya gitu, caranya masuk. Terus setelah ada bimbingan dari Ustadz ulang-ulang, saya baca ulang-ulang, saya pelajari berkali-kali, alhamdulillah paham Ustadz. Padahal udah Alhamdulillah. lama mau masuk, tapi ya baru Allah izinkan. Alhamdulillah. Sangat luar biasa ini Ibu Wartini semangatnya ya. Dalam belajar baca Al-Quran ya. Luar biasa Alhamdulillah. banget Ibu. Tabarakallah ya. Ibu ini asalnya dari mana? Solo Ustadz. Oh, dari Solo berarti sama kayak siapa tadi yang di Solo ya? Sobat Maya Coba ya kalau nggak tadi. salah ya. Sama tuh orang Solo tuh. Iya. Selamat bergabung ya Ya, Ibu tapi ya. saya di desa Ustadz. Saya Oh, di desa. Oh, di desa. Iya, iya. Kadang-kadang kesulitan di ini apa sinyal. Oh, Tapi alhamdulillah lancar sekarang. Alhamdulillah Allah izinkan Ibu untuk bisa ikutan live kelas sekarang ya. Terima kasih ya Ibu ya telah ikutan live. Sama-sama Ustadz. Iya. Kita berikutnya ke Sobat Nana, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, silakan. Bisa dinyalakan kameranya jika nggak keberatan, tapi nggak apa-apa nggak dinyalain juga. Silakan. Poek Pak Ustadz ya, aduh ya lampuna itu. Mau lampuna poek? Nya. Poek Pak Ustadz. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kebian sekali deui ya. Sekali deui nya. Siap Ustadz. Siap. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masya Allah. Boleh dikoreksi ya? Deg-degan Pak Ustadz. Deg-degan. Udah ketinggal. Pak Ustadz. Tahu ya. Sudah dikoreksi Pak Ustadz. Iya, Bu. Sebentar ya, sinyalnya agak kadang suka ada gangguan. Sekarang udah jelas suaranya? Udah jelas ya, Kang ya? Atas jelas atas. Jadi mungkin untuk tadi bacaan yang pertama deg-degan ya. Jadi ketika membaca Fidini, jadi rusuh gitu Kang ya. Mohon laras. Tapi grogi Pak Ustadz, grogi. Iya, grogi. Tapi alhamdulillah untuk bacaan yang kedua udah bagus ya, Kang ya. Bacanya udah bagus, nggak ada koreksi, gunanya udah pas, huruf fa-nya udah pas makhrajnya, tiap hurufnya udah pas makhrajnya dan tajwidnya. Alhamdulillah Kang ya. Atur nuhun Ustadz. Gimana Kang asalnya Kang? Dari mana? Di Bandung, Majalaya Pak Ustadz. Oh, di Majalaya. Mohon. Pak Ustadz di mana Pak Ustadz? Di Banjaran. Ah, caket tuh Pak Ustadz Mohon, alhamdulillah caket. Di Banjaran Kangnya. Di Bandung Selatan. Sama-sama Bandung Selatan. Bandung Selatan Pak Ustadz.
terang di mana, Kang? Tahu dari mana? Tina YouTube Ustad. Oh, di YouTube. Alhamdulillah. Tiasa Mohon sok silaturahmi sering ya. ninggal. Mohon Ustad. Sok sering ninggal di YouTube-nya. Mohon sok sering ninggal video nu pendek teh naon short gitu, Short-nya, Kang. Oh, mohon. video pendek. Mohon. Tapi dah sok di-sharekeun dia Pak Ustad biosnya nyukeun izin gitu. Mohon mangga, Kang. Mohon mangga. Alhamdulillah ya. Kang Nana dari Majalaya bisa ikutan live class. Ini baru pertama kali ya, Kang ya? Atau 3 kali Pak Ustad mung nemi ayeuna ngangkat tanganna gitu. Oh, Nyimak hungkul gitu. nembe memberanikan diri. Mohon. Oh iya, alhamdulillah bacaan atau sayanya udah bagus bacaannya ya, Kang ya. Nanti live class Atur nuhun, berikutnya Ustaz. sering-sering praktek aja ya, Kang ya. Sering praktek aja. Atur nuhun ya, Kang ya. Siap. Mohon mengapa Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikutnya Sobat Dharma, silakan. Jika nggak keberatan bisa dinyalakan itu dulu, kameranya dulu. Jika nggak keberatan ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Masya Allah, alhamdulillah. Sekali lagi, Bu. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Alhamdulillah. Mau dikoreksi, Bu? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Untuk bacaannya nggak ada yang perlu dikoreksi. Dari makhrajnya sudah pas, dari gunanya sudah pas, dari cara berhentinya sudah pas, ya, Ibu ya. Gak ada yang harus dikoreksi soalnya. Tabarakallah ya Ibu ya. Ini Ibu udah berapa kali ikutan live class? 3 kali. Udah 3 kali ya. Dari mana nih asalnya? Saya lupa lagi. Mohon maaf. Bang, Dari mana Ibu? dari Palembang. Palembang. Palembang sama Lampung jauh Ibu? Jauh. Oh, 3 jauh. 4 jam, 5 jam kalau lewat tol. Oh. Jadi soalnya ada orang Lampung juga. Saya tahunya Palembang sama Lampung itu sama-sama Sulawesi, Sumatera Selatan. Bener ya? Ya. Oh, udah Lampung jauh ya. ketemu. Main jauh ya. Selamat bergabung Ibu ya. Jangan lupa nanti setiap minggu kita ngadain live class seperti ini. Nanti join lagi dan jangan lupa ajak teman-teman yang lainnya ya. Saudara dan kerabat yang lainnya. Terima kasih ya Ibu ya. Ya, Ustaz. Berikutnya yang terakhir Sobat Evi Tamala. Silakan Sobat. Bisa dinyalakan mikrofonnya sama kameranya jika nggak keberatan. Boleh, Ustaz. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Coba sekali lagi Kak. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mau dikoreksi Kak? Oh gak usah? Ya, gak usah dikoreksi ya. Karena alhamdulillah bacaannya udah bagus ya. Gak perlu ada yang dikoreksi. Dari segi makhrajnya udah bagus. Gunanya juga udah bagus. Tajwidnya juga udah bagus. Cara berhentinya juga udah bagus. Terima kasih ya Kak Evi Tamala telah praktek. Asalnya dari mana nih Kak? Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Ustaz. Sumatera Utara, Kabupaten Deli ya? Dairi, Ustaz. Dairi. Nah, Ustaz. Oh iya. Ini baru pertama kali ikutan live class atau sebelumnya juga pernah?
Sebelumnya pernah Ustadz, cuman anak tinggal karena belum ngerti Ustadz. Oh, belum ngerti caranya, mungkinnya sama kayak Ibu Wartini tadi ya. Iya, berarti ini yang pertama kali lagi gitu ya, sebelumnya udah pernah ikutan ya. Nah, oke. Soalnya baru pertama lihat lagi gitu. Yang lainnya biasanya kalau misalkan ada yang sering praktek, tahu biasanya. Ini sering, ini baru biasanya gitu. Terima kasih ya Sobat Evi Tamala ya, bacaannya sudah bagus ya. Tidak ada yang perlu dikoreksi. Jangan lupa nanti minggu depan ikutan live kelasnya lagi dan jangan lupa untuk ajak teman-teman dan sobat-sobat yang lainnya. Seperti itu ya. Oh, Ustadz. Terima kasih ya. Ustadz. Nah, ini mungkin terakhir nih. Ada yang mengancungkan tangan. Sobat Umi Daku, silakan. Gak apa-apa ya, terakhir aja ya. Nanti untuk ayat yang ketiga kita bahas minggu depan ya Sobat ya. Satu ayat saja nanti minggu depan. Soalnya lumayan panjang juga ternyata ya. Silakan Sobat Umi Daku yang terakhir ini ya. Bisa dinyalakan mikrofonnya dan kameranya jika tidak keberatan. Udah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lanjut ke ayat yang kedua Sobat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masya Allah. Fasabbih bihamdi. Lanjutin aja. Tanggung atuh. Udah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah ya. Shadaqallahul azim. Mau dikoreksi atau gak usah? Boleh. Oh Boleh iya. Ustaz. Iya. Apa yang harus dikoreksi ya? Alhamdulillah bacaannya udah bagus ya. Nggak ada yang perlu dikoreksi ya. Makronya udah pas dan tajwidnya juga udah pas, cara berhentinya juga dan udah pas ya. Terima kasih ya. Sobat Umi Daku ya. Dari mana nih asalnya? Sumatera Utara, Medan. Medan. Ustaz. Berarti sama kayak Sobat Evi Tamala, Sumatera Utara ya. Tahu live kelas ini dari mana? Ini baru pertama kali ya kayaknya ya. Iya Ustaz. Oh iya, daku itu apa artinya? Daku itu Darul Quran. Iya Ustaz. Iya Darul Quran Ustaz. Oh, Darul Quran. Ya Masya Allah, ya udah bacaannya juga udah bagus ya. Jadi gak perlu dikoreksi. Soalnya udah ikutan pesantren di Darul Quran ya. Iya Ustaz. Ini lagi mondok atau lagi apa? Tadi berdua kelihatannya. Di rumah tahfiz Ustaz. Oh, di rumah tahfidz sebagai pengajar atau sebagai murid, santri? Santriwati Ustaz. Oh, kenapa bisa bawa HP? Ini HP Ustazahnya Ustaz. Oh, HP ustazahnya. Iya, terima kasih ya. Sobat Umi Daku dari Sumatera Utara. Berarti ini namanya bukan Umi ya? Bukan ya? Bukan Ustaz. Oh, Nama iya. rumah tahfiz Ustaz. Oh, nama rumah tahfidznya Umi Daku. Seperti itu ya. Selamat bergabung ya. Sobat siapa namanya? Berdua kalau nggak salah tadi ya? 4 Ustaz. Tadi yang kelihatan 2. Oh, yang kelihatan 2, yang 2 lagi ngumpet ya. Selamat bergabung ya.
Ada banyak kan, berarti ada 4 orang yang ikutan live class, 1 user Zoom, 4 orang yang ikutan. Selamat bergabung ya. Sobat Umidaku aja ya. Sobat Umidaku aja dari Sumatera Utara. Insya Allah setiap minggu kita mengadakan live class seperti ini. Nanti ikutan lagi ya. Kadang-kadang oleh saya dan kadang-kadang juga oleh founder metode Tartila, yaitu Ustadz Fadli Ibnu Imron Al-Fadani ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah ya sobat ya. Nampaknya sudah menunjukkan pukul 9 di sini di Bandung ya. Di Bandung sudah menunjukkan pukul 9. Kita sudahi saja live class pada kesempatan kali ini ya. Jadi insya Allah nanti pada kesempatan berikutnya kita akan membahas ayat yang terakhir surat An-Nasr, yaitu ayat yang ketiga ya. Terima kasih kepada sobat semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti live class Tartila gratis ini. Kita berdoa mudah-mudahan ya kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, dan rezekinya melimpah. Kemudian kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa terus-menerus belajar Al-Quran sampai kita meninggal. Amin ya Rabbal Alamin ya. Jangan lupa nanti minggu depan ya ada live class kembali, kita bahas ayat yang ketiga secara bersama-sama ya. Dan jangan lupa untuk di-sharekan ya, di-sharekan live class-nya. Nanti kan biasanya kita suka ngadain pamflet ya, sama kita suka di-share ke grup. Nggak mengapa gitu ya, di-sharekan lagi ke grup yang lain, nggak apa-apa. Lebih baik di-sharekan lagi ke status WhatsApp atau ke media sosial lain, karena sangat luar biasa ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, maka kita insya Allah akan mendapatkan pahala tersebut ya. Pahala dari orang melakukan kebaikan tersebut ya. Jadi kalau misalkan kita ngajak sholat ke orang lain, kita insya Allah akan mendapatkan pahala sholatnya. Ya, kita mengajak orang lain untuk bersedekah, kita akan mendapatkan pahala orang tersebut bersedekah. Jadi ayo bisa ajak ya, ajak yang banyak teman-temannya, sahabat-sahabat semuanya, kerabatnya, saudaranya, suaminya, istrinya, teman kerjanya, ajak yang banyak karena sangat luar biasa ya, sesuai dengan hadis man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Kita akan mendapatkan kebaikan dari mengajak orang lain. Terima kasih ya telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti live class kali ini. Selamat beristirahat ya. Selamat beristirahat sobat semuanya, teman-teman semuanya. Sehat-sehat selalu ya. Kita tutup kesempatan kali ini, live class kali ini dengan doa kifaratul majlis secara bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim. Insyaallah nanti kita bertemu pada live class berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.